Pemirsa, kepergian pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, orang terdekat maupun masyarakat luas. Hingga hari ini makam Vanessa Angel dan suami tak henti-hentinya didatangi peziarah. 2 hari pasca dikuburkan, makam Vanessa Angel dan suami Febri Andriansyah tak pernah sepi dari peziarah. Karangan bunga juga doa untuk keduanya terus berdatangan dari berbagai kalangan. Warga yang ingin berziarah, mengenang dan memanjatkan doa untuk Vanessa dan Bibi datang dari berbagai daerah. Meski pernah tersandung kasus di masa lalu, warga mengaku terinspirasi perjalanan hidup dan jatuh bangun keduanya. Perjalanan jatuh bangunnya mereka, perjalanan cinta mereka, perjalanan kehidupan mereka, rumah tangga. Sebelum menikah juga pernah putus nyambung gitu. Terus kemarin cobaan anaknya juga, aku kasihan banget sama anaknya. Galah ya. Dari bayi. Saya dari Tambun, Lambang Sari Permai. Karena saya memang satu mengidolakan sosok seorang Vanessa yang benar-benar dia berjuang gitu kan, benar-benar berjuang. Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. Sementara 3 penumpang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah polisi memeriksa supir Vanessa Angel, Tubagus Jodi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia memasuki babak baru. Polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, diperiksa di Polres Jombang. Terbaru, polisi juga memeriksa Siska, pengasuh gal anak Vanessa Angel, sebagai saksi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Hasilnya Tubagus Jodi negatif alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, termasuk mendalami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Pemeriksaan kesemuanya awal saat ini memang adanya kendaraan kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas tidak ada upaya pengereman. Sebelumnya, Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. 2 orang tewas, yakni Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Sementara 3 orang lainnya terluka, yakni anak Vanessa Angel yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Vanessa dan suaminya telah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan dalam satu liang lahat Jumat kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah sudah ada tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan artis Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wadirlantas Polda Jawa Timur AKBP Didit Bambang Wibowo dan mertua almarhum Vanessa Angel sekaligus ayah dari Febri Ardiansyah, Bapak Faisal. Selamat sore Pak Didit dan Pak Faisal. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Faisal. Baik, saya ingin ke Pak Didit terlebih dahulu. Kasus kecelakaan ini sudah naik ke tahap penyidikan. Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Ya, terima kasih Mbak dan Bapak. Dalam hal ini kami dari Dirlantas Polda Jatim pertama turut berduka cita kepada keluarga almarhum maupun almarhumah, dan upaya-upaya kepolisian dalam hal ini Dirlantas Polda Jatim yang dilakukan pertama adalah memulihkan kondisi para pengendara, ya, pengendara yang mengemudikan maupun korban yang berada di dalam dulu. Kemudian apabila sudah mengalami pemulihan, maka kami akan melakukan upaya-upaya baik penyelidikan maupun penyidikan. Dan untuk saat ini alhamdulillah kondisi baik pengemudi
maupun anak almarhumah sudah mulai memulih baik dan juga pembantunya juga memulih baik. Setelah itu kami akan melakukan upaya-upaya karena ke penyelidikan. Baik Pak Didit, kemarin pengemudi atas nama Tubagus Jodi sudah diperiksa. Saya ingin konfirmasi, benarkah dalam pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya dalam kondisi mengantuk saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi? Ya, jadi kami akan menginformasikan secara utuh, akan memberikan informasi secara utuh apabila nanti pada waktunya akan kami jelaskan ke publik. Baik. Namun kami mohon dengan sangat, kami masih melakukan upaya-upaya pemeriksaan saksi-saksi, kemudian fakta-fakta yang kami temukan, baru kami akan informasikan kepada publik. Baik, Pak Didit dan Pak Faisal, kita tahan dulu dialog ini sebentar. Pemirsa, kini kita akan langsung menuju ke kediaman dari Jenderal Andika Perkasa di kawasan Jakarta Selatan untuk mengikuti konferensi pers pasca Komisi 1 DPR berkunjung ke rumah Jenderal Andika Perkasa. Tujuannya adalah untuk bersilaturahim ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual, agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu. Hanya itu saja. Tadi ngobrol-ngobrol seputar hobi kita, hobi olahraga, kebetulan rata-rata tadi hobi olahraga. Jadi kita bicara sekitar itu saja, nggak ada yang penting. Pak, ini bagian dari verifikasi dari hasil LHKPN juga berarti ya Pak ya? Kami tadi hanya berbicara tentang sekitar hobi saja. Kalau LHKPN biarlah diurusi oleh yang berkaitan dengan LHKPN. Dijamu apa aja tadi sama Ibu? Tadi ada nasi liwet. Ya. Kebetulan saya orang Solo, ngetes nasi liwetnya masuk. Pak, besok sudah dipastikan paripurna ya Pak ya? Besok insya Allah jam 10 paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di paripurna besok. Ini verifikasi faktual kenapa di akhir Pak setelah ada rapat kemarin Pak? Ya, agar pada saat rapat kita objektif. Nanti kalau kita sebelum rapat nanti kalian tanyakan ini nanti jadi nggak objektif gitu. Jadi nggak ada temuan yang berarti gitu ya Pak? Istilahnya. Nggak ada. Kita hanya silaturahim. Pak Andika besok ke rapat paripurna didampingi sama Pak Hadi atau? Kalau mekanisme di DPR ya hanya Panglima yang akan diputuskan yang ada. Pak Andika mungkin untuk menjaga soliditas ini kan kemarin sempat ada Pak Kasal dan lain-lain itu. Untuk bagaimana menjaga TNI ini seperti yang Bapak kan senior lagi mungkin secara internal tapi itu seperti apa? Komunikasinya sejauh mana Pak? Belum komunikasi. Ya tapi untuk ke depan gitu Pak? Iya harus kita. Ya seperti saya hanya bisa mengatakan di Angkatan Darat kan kita juga harus kompak. Jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan saya lakukan di TNI. Sudah ada rencana belum Pak katanya? Udah kemarin. Mandika, tanggapan saya di sini Komisi 1 Pak? Ya, saya juga berterima kasih kepada pimpinan, kemudian perwakilan dari fraksi semua yang telah hadir. Saya juga apa adanya saja, bahkan tadi kalau ada yang kurang berkenan ya saya mohon maaf. Pak Haris, kan belakangan ada isu bahwa akan ada reshuffle. Salah satu nama yang katanya masuk adalah Pak Hadi Cahyanto. Tanggapannya gimana Pak dari Komisi 1? Itu biar Pak Presiden aja ya. Dari Komisi nggak ada tanggapan Pak? Apa yang mau ditanggapi belum ada reshuffle kok. Cocok nggak kira-kira Pak? Kita nggak bisa komentar itu. Pak Haris izin Pak, tadi total berapa dari Komisi 1 Pak yang datang? Berapa ya? 12. 12. Semua fraksi ada ya Pak ya? Setiap fraksi ada kecuali P3 ya. Sakit. Beliau sakit, izin. Oke. Jadi besok paripurna sudah pasti lancar ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.
Siap. Lihat kamera Pak, boleh Pak. Tahan Pak, tahan. Belum Pak. Tahan. Satu. Jadi Bu, oke. Nah, makasih. Oke. Selamat Pak. Duduk, boy. Turun. Habis lah gambarnya lagi on. Taruh, jangan kabur. Ini kan tarik sini kan. Modal sama dia. Iya. Iya nih. Gimana John? Belum, taruh sabar. Taruh dulu. Maju. Wah, sama. Aduh, Mas. Buset deh. Mas, Mas. Ya, Bang. Mas, kepala, Pak. Yuk, kita, hello. Bang. Pemirsa, baru saja Komisi 1 DPR menyelesaikan kunjungan ke kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Setelah lulus uji kepatutan dan kelayakan, nantinya Komisi 1 DPR akan membawa nama Jenderal Andika Perkasa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR. Dan pemirsa, kami lanjutkan dialog terkait kasus Vanessa Angel yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Masih bersama kami AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro, Wadirlantas Polda Jawa Timur, dan Pak Faisal yang merupakan ayah dari Febri Andriansyah sekaligus mertua dari Vanessa Angel. Pak Didit dan Pak Faisal, terima kasih masih bersama kami. Saya ingin kembali ke Pak Didit untuk mendalami pemeriksaan terkait dengan supir atas nama Tubagus Jodi. Pak Didit, apakah dalam pemeriksaan kemarin juga sudah didalami mengenai dugaan bahwa supir menggunakan handphone saat sedang berkendara? Baik, Mbak, terima kasih. Tentunya dalam hal penyelidikan, semua aspek akan kami gali. Mulai dari informasi, kemudian fakta-fakta yang kami dapat, dan juga dapat kami informasikan pada saat kejadian, posisi, kami bicara posisi jalan itu lurus, kemudian yang kami temukan fakta-faktanya, kendaraan itu mengalami titik bentur di bagian kiri, tepatnya mengenai dinding tol sebelah kiri, yang dimana di dinding itu beton kebetulan, mengakibatkan kerusakan pada bagian mobil diperkirakan 85% sampai 95%. Adapun posisi di dalam mobil tersebut, yaitu driver, yaitu saudara Jodi, kemudian almarhum, kemudian almarhumah di belakang, serta anaknya, dan serta baby sisternya. Kemudian dapat kami informasikan awal, kondisi rombongan atau pengendara ini 4 kali berhenti, yaitu di kilometer 80, yaitu diperkirakan di Jakarta, kemudian di kilometer 379 kurang lebihnya di wilayah Jawa Tengah, kemudian di kilometer 400, kemudian eksidennya kurang lebih di kilometer 672, yaitu di wilayah Jombang. Baik. Dan kondisi jalan waktu itu dalam kondisi terang, tidak ada cuaca dalam kondisi hujan ataupun apapun. Baik, tapi benarkah supir ini menggunakan handphone saat berkendara, Pak? Karena sempat ramai beredar Instagram story yang diunggah oleh pengendara saat sedang berada di tol. Ya,
kami tidak mau berasumsi ya Mbak, karena apa yang kami dapat itu harus sesuai dengan fakta-fakta. Nanti akan kami publikasikan ke media sejauh mana hasil yang kami lakukan pendalaman dari proses penyidikan. Baik Pak Faisal, bahwa kemudian ada indikasi pengemudi lalai saat berkendara. Tanggapan Anda Pak Faisal? Oke, baik Mbak. Kalau tanggapan saya, kalau memang ada kelalaian daripada driver mobil yang di mobil anak saya, itu semuanya saya serahkan kepada pihak kepolisian. Karena kami sampai saat ini tidak mendapatkan data-data yang atau lapor-laporan dari pihak driver bagaimana macam kejadiannya, kami tidak mendapatkan laporan sampai saat sekarang. Pak Faisal, apakah Anda kenal dengan Tubagus Jody yang menjadi pengemudi kendaraan yang ditumpangi anak dan menantu Anda? Kenal saya sama dia, tapi kenal saya cuma sekedar kenal. Karena saya sering bertemu di rumah anak saya, Febri. Apakah Jody ini memang sering menjadi pengemudi saat Bibi dan Vanessa hendak melakukan perjalanan jarak jauh, Pak? Kalau menurut keterangan anak saya, iya sering juga. Itu menurut keterangan anak saya yang nomor 2. Apakah anak Anda dan menantu Anda ini memang sering Pak memerlukan melakukan perjalanan jarak jauh? Anak saya, Febri ini memang sering mengadakan perjalanan jauh, tapi tidak pakai mobil, biasanya dengan pesawat. Tapi dibilang enggak, sering juga ya akhir-akhir ini, mungkin beberapa kali ya. Beberapa kali mungkin karena dia udah percaya sama Jordi kali. Baik, artinya sebelum ini pun sudah pernah ya melakukan perjalanan jauh bersama Jody? Pernah. Baik, saya ingin kembali ke Pak Didit. Pak Didit, selain pengendara, hari ini pengasuh anak dari Vanessa Angel atas nama Siska Lorenza juga diperiksa. Apa saja yang didalami dalam pemeriksaan dari pengasuh anak Vanessa Angel ini? Ya. Tentunya dalam hal pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kami ingin mengetahui sejauh mana kejadian tersebut, dan di mana kejadian tersebut untuk menggali fakta-faktanya, mensrannya, perbuatan hukumnya terpenuhi atau tidaknya. Nah, kemarin juga sudah dilakukan gelar terus oleh baik tim kecil, baik dari penyidiknya langsung maupun dari tingkat Polda terkait dengan sejauh mana peristiwa tersebut terjadi, Mbak. Demikian. Baik, sejauh ini apa saja sebenarnya temuan atau alat bukti sehingga kasus ini bisa dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan? Ya, kami awali kemarin dilakukan tes urin terhadap pengendara tersebut yang dimana hasilnya negatif. Kemudian upaya kami juga memulihkan kondisi kesehatan baik pengendara maupun anak daripada almarhumah dan baby sisternya. Kemudian terus kami gali informasi dari saksi-saksi yang mengetahui bagaimana kondisi pada saat kejadian, apakah pengendara dalam hal ini Feby ini pada saat berkendara, Jody ini pada saat berkendara ini sebagaimana mestinya, mematuhi tata tertib lalu lintas, tidak ugal-ugalan dan sebagainya. Nah, tentunya kami mohon waktu kepada keluarga besar almarhum dan almarhumah dan masyarakat. Nanti akan kami informasikan secara utuh apa yang kami dapat. Demikian. Pak Didit, apakah Instagram story dari pengemudi yang sempat saya sebutkan sebelumnya ini menjadi salah satu alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi? Karena Instagram story ini sudah dihapus kabarnya. Ya, kami tidak mau berasumsi ya Mbak, karena hukum itu berdasarkan fakta. Jadi apabila kami temukan fakta-fakta hukum, maka kami dapat tingkatkan status daripada driver tersebut. Dari saksi nanti akan kami tingkatkan menjadi tersangka. Baik, saya ingin kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, saya ingin tanyakan juga bagaimana informasi kondisi terkini dari cucu Anda?
Alhamdulillah kondisi sekarang sudah membaik. Insya Allah mudah-mudahan besok pagi mungkin udah bisa pulang. Baik, Pak Faisal, kasus kecelakaan saat ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya ada kemungkinan ada tersangka yang ditetapkan. Pak Faisal, apa harapan Anda? Harapan saya kalau memang benar ada unsur kelalaian di dalam terjadinya kecelakaan ini, saya maunya hukum memang ditegakkan. Artinya polisi memang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bertindak. Itu aja. Baik, kita akan tunggu tentunya dan mengawal terus kelanjutan dari kasus ini. Dan sekali lagi kami turut berduka Pak Faisal atas meninggalnya anak dan menantu Anda. Terima kasih Pak Faisal dan Pak Didit sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, belasan rumah serta fasilitas umum di Kecamatan Saguling, Bandung Barat rusak diterjang banjir bandang. Kami akan kembali sesaat lagi.